Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Ibu harap hari ini dan seterusnya anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersemangat untuk belajar. Baik anak-anak, kita masuk pada materi Bahasa Indonesia KD 3.8 untuk tema 8 subtema 1, yaitu tentang teks non-fiksi dan teks fiksi. Nah, kita pelajari dulu apa itu teks. Teks merupakan naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarangnya. Nah, teks ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teks non-fiksi, yang kedua ada teks fiksi. Nah, pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang dibuat berdasarkan fakta, kenyataan, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi antara lain biografi, kemudian ada jurnal karya ilmiah, kemudian ada laporan penelitian, ada teks sejarah, dan ensiklopedia. Nah, teks non-fiksi biasanya berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa atau kenyataan. Nah, isi dari teks non-fiksi biasanya memuat informasi dalam beberapa paragraf. Kemudian, isi teks non-fiksi akan mudah kita ingat jika menuliskannya lagi dalam bentuk peta pikiran. Apa sih peta pikiran? Nah, peta pikiran merupakan sebuah bagan yang digunakan untuk menyajikan informasi yang saling berhubungan. Mari kita lihat contoh dari fiksi. Nah, di sini ada sebuah teks non-fiksi dengan judul Demi Air Bersih, Warga Wabo-Robo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, teks ini ada di buku paket tematik tema 8 halaman 2-3. Nanti anak-anak bisa melihat sendiri nggih di buku paketnya masing-masing. Nah, ini merupakan salah satu contoh teks non-fiksi. Kenapa? Karena isinya adalah berupa fakta atau kenyataan tentang suatu peristiwa yang terjadi. Nah, nanti anak-anak baca teks ini dengan cermat, kemudian anak-anak pahami isinya. Setelah itu, anak-anak melengkapi bagan peta pikirannya seperti contoh ini. Nah, di bukumu nanti akan ada bagan ini. Tugasmu apa? Melengkapi ini, mengisi bagannya. Peristiwa apa yang terjadi? Nah, dari teks yang anak-anak baca tadi, anak-anak menemukan apa peristiwanya. Kemudian dituliskan di bagan yang ini, kolom yang ini ya. Kemudian selanjutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Anak-anak juga tuliskan jawabannya. Yang ketiga juga sama ya, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Nanti anak-anak tuliskan. Nah, setelah ini semuanya terisi, ini akan menjadi sebuah peta pikiran yang komplit dan saling berurutan atau saling berhubungan. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja tugasnya. Dikerjakan di buku tulis ya, tidak boleh di buku paketnya, harus di buku tulis. Setelah selesai, silakan difoto dan diupload di GCR-nya masing-masing. Mungkin itu saja dari Ibu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.